kejadian betul-betul terjadi. Saya dipersekusi, dirampas, lalu dipukuli beramai-ramai di tengah jalan. Dari kejadian itu, sebagai akibatnya saya telah kehilangan anak-anak saya dan istri saya. Dan sekarang masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Dan kita meminta semua dibongkar dari awal siapa otak dalangnya, dan dari hubungan dengan hal tersebut kami minta keadilan dan tanggapan serius dari semua pihak dan untuk mensikapi dan menindaklanjuti perkara ini sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi catatan penting dari berbagai langkah-langkah yang sudah saya lakukan tentu mencakup hal-hal yang sangat berat, yaitu berkaitan dengan indikasi-indikasi lainnya. Saya sudah memberikan catatan khusus kepada para pihak, di mana beberapa hal menyangkut hal ini itu juga memberikan pertimbangan khusus bahwa salah satu penyebab dari terpuruknya tatanan yang sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan adalah karena pelaku adalah oknum anggota polisi. Jadi salah satu oknum anggota polisi dalam hal itu adalah Polsek, ya. Polsek, oknum Polsek di situ, ya, dan tentunya melihat beberapa pernyataan yang telah kami sampaikan, kalaupun mungkin saya harus menyampaikan itu secara pribadi, tentu berbeda dengan apa yang disampaikan dalam diktum dan memori yang juga kami sampaikan, bahwa saya juga memberikan beberapa hal yang akan membawa kepada para pihak untuk mengajukan menolak alat bukti dan meminta pemeriksaan, menerima pembayaran, menerima upah, menyerahkan dana ataupun menitipkan pembayaran, ataupun dari kuasa ini melaporkan perkara yang berhubungan dengan surat yang kami terima. Juga beberapa hal yang berkaitan dengan nota yang masih, ya, berkaitan dengan hal ini belum dapat dikembalikan atau belum dapat diselesaikan. Tentunya kita juga melihat urgensi permasalahan itu agar supaya ada penyelesaian terkait dengan mensikapi tindakan dan aksi brutal, arogan, dan premanisme, yaitu merusak lembaga perkawinan dan membebaskan dirinya sendiri tanpa adanya koordinasi. Maka saya mohon agar sivitas Dinas Pendidikan dalam hal ini adalah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, karena memandang masalah ini secara netral dan berimbang untuk tidak menyalahkan saya salah sepihak, lalu membenarkan saudara IW secara membabi buta dan menutup mata. Dalam hal ini saya juga sudah menempuh jalur hukum melalui media maupun melalui kepolisian, di mana para pihak tertentu yang berkomentar sehingga mendiskreditkan saya dan terbukti menyemarkan nama baik saya dan keluarga saya, maka akan saya tuntut secara hukum, sehingga surat ini saya rekomendasikan kepada para guru maupun kepala sekolah untuk berhati-hati dalam menyatakan statement tentang diri saya dan tidak menelan mentah-mentah aduan sepihak saudara IWW. Karena sangat pentingnya kasus ini dalam pengungkapan keadilan, karena sudah merugikan keluarga saya dan merusak rumah tangga saya, maka saya juga menuntut para saksi yang saya ajukan kepada kepolisian. Kemarin saya sampaikan, saya gelar untuk
menguatkan bahwa kejadian perkara itu benar-benar terjadi, bahwa memang IWW nyata-nyata kabur dari rumah desa Karangkonang, Winong Pati bersama dengan oknum anggota polisi tersebut. Namun sayang setelah gendaan sekian lama tidak terjadi perkawinan. Maka dalam hal ini kami menuntut adanya suatu tanggung jawab oleh Saudara Bambang Permadi apa yang dimaksud dari penculikan yang dilakukan itu. Dalam hal ini juga ada aturan main bahwa setiap orang yang membawa lari istri orang mesti harus bertanggung jawab untuk menikahi. Jika tidak menikahinya maka itu adalah novum baru yang harus merupakan tuntutan. Maka dalam hal ini kami juga meminta pertanggungjawaban dari para pihak, terutama adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo untuk mempertanggungjawabkan beberapa novum yang kami sampaikan agar supaya ada pertanggungjawaban yang dibuka lebar-lebar, jangan ada di antara kita saling menutup-nutupi. Sebenarnya dari hal yang kami sampaikan itu sederhana, kami hanya ingin kejelasan kalau memang seharusnya saya harus menunggu kapan, dan tanggung jawabnya itu seperti apa. Jadi monggo terserah bagaimana kita bersama-sama mencermati masalah, kita melihat dari urgensi permasalahan dan permasalahan itu tidak untuk menghindar dari masalah itu sendiri. Sehingga kita berada di ambang batas permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Maka dalam hal ini jadi saya hanya ingin ada kontrol, ada proporsi, ada instabilitasi, ada keseimbangan, ada pemahaman yang seimbang antara saya dengan para pihak, karena kita tidak bisa berpikir secara nalar kritis jika dalam arti kita ditekan. Jadi saya ingin bagaimana prioritas yang dapat kita cermati secara mendalam untuk mengakselerasi perilaku dan menjaga citra kepercayaan PNS, karena saya tentu melihat tidak dari satu sisi saja, saya tetap berpikir secara analitis, kritis, komprehensif, dan memperhatikan secara sesama, menyeluruh, teliti, dan hati-hati sebelum melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Itu sementara yang dapat kami sampaikan atas kerjasama para pihak. Kita sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.